hasilnya Denny gitu ya. Itu aja. Oke. Ya, sudah Selamat bertugas Pak Iwan. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf tentang tidak nyamanan 15 menit. Oke, terima kasih Bu Hana. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai ya. Jadi petang hari ini kita akan lihat beberapa hal tentang aplikasi-aplikasi di bidang digital image dan video processing yang nanti bisa dikaitkan dengan bidang Bapak Ibu yang mempelajari data analytics gitu. Oke, saya mulai. Oh ya, sekiranya videonya putus-putus atau bagaimana, mohon langsung diberitahu gitu aja ya. Ini karena saya dari rumah mungkin sinyalnya kurang terlalu kuat. Oke, kita mulai. Jadi digital image dan video, meskipun barangkali secara ilmu Bapak Ibu belum terlalu familiar, tetapi sebetulnya sudah tiap hari make lah, ya. Sudah tiap hari make, pasti sudah sering foto-foto pakai HP. Ini kita sedang melakukan video conference, ini juga merupakan bagian dari aplikasi digital image dan video. Jadi sebetulnya sudah akrab lah dengan kita. Nah, kita mungkin akan lihat nanti beberapa aplikasi yang barangkali belum terlalu familiar, dan di sesi yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan lihat sedikit lebih dalam ke beberapa detail yang perlu kita ketahui kalau kita mau melakukan pengolahan image dan video digital. Oke, saya mulai dengan gambar ini. Ya. Jadi ini adalah sebuah gambar, ini gambar digital pertama yang dibuat pada waktu itu di Amerika tahun 57. Ya, hampir 70 tahun yang lalu. Jadi digital image itu sebetulnya bukan sesuatu yang sangat baru, tetapi memang perkembangannya baru sangat pesat, kira-kira sekitar 30 tahun terakhir. Jadi ini pertama kali image yang merupakan image digital. Ini ukurannya sebetulnya tidak seperti ini, ukurannya kira-kira 5 kali 5 cm ya, 2 kali 2 inch. Dan kita lihat detailnya jelek sekali. HP kita yang paling jelek sekarang pasti juga masih akan menghasilkan gambar yang jauh lebih bagus dari ini, gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu langkah pertama yang dilakukan 70 tahun yang lalu. Kemudian tahun 75, 50 tahun yang lalu, muncul kamera digital pertama. Ini digital kamera yang pertama ini. Tahun 75 dibuat, di sini saya tulis dibuat by Kodak, sebetulnya bukan dibuat by Kodak, tapi oleh seorang pegawai, seorang engineer yang bekerja di Kodak, gitu ya. Barang ini besar sekali, beratnya 4 kilo. Dia hanya bisa ambil gambar hitam putih dan resolusinya 0,01 megapiksel. Sekarang HP kita sak jelek-jeleknya itu sudah berapa? 12 megapiksel. Sekarang 50 megapiksel, 100 megapiksel lebih ya. Ini 0,01 megapiksel. Oke. Nah, pada waktu itu si pegawai ini mencoba menjual idenya kepada manajemen Kodak, tetapi mereka tidak tertarik, gitu ya. Mereka tidak tertarik, mereka mengabaikan
ide ini, kemudian diambil alih, jadi orang ini akhirnya pindah ke Sony, dan akhirnya Kodak memang ketinggalan ya dalam hal digital imaging, dan sekarang sudah out of business. Seandainya pada waktu itu diterima, Kodak bisa jadi pionir ya di dunia digital kamera, tetapi ya sejarah mengatakan lain. Oke. Nah, setelah barang-barang tua tadi, kita sekarang lihat barang yang baru. Ini yang make yang tua, tetapi barangnya baru gitu ya. Saat ini semua orang itu ngambil gambar, ngambil video, apa aja di foto ya, apa aja di video begitu, menggunakan device yang beratnya itu hanya sekitar 2,5% dari kamera besar tadi. Ya. Beratnya hanya sekitar 2,5%, sementara gambar yang diambil itu kalau tadi hitam putih, ini sekarang bisa berwarna dan resolusinya bisa 5.000 kali lebih besar gitu ya, mungkin lebih ya. Jadi perkembangannya luar biasa. Nah, apa yang menjadi salah satu kunci kenapa digital image, digital video itu boom, dan ini mulai boom itu di pertengahan akhir 90-an. Ada dua hal yang berperan di sini. Yang pertama hardware ya, hardware kita tahu hardware elektronik itu makin lama makin kecil, makin murah ya, makin bisa diakses oleh semua orang. Tapi selain itu kemajuan yang lain yang mengantarkan kita ke era sekarang ini adalah ya teknologi image dan video processing, ya, digital image dan video processing. Salah satunya adalah masalah kompresi. Oke, jadi kalau kita ambil foto disimpan dalam format JPEG misalnya, baik pakai HP atau pakai kamera digital, itu sebetulnya kita sudah memanfaatkan salah satu teknologi kompresi image yang membawa digital image itu ke konsumen. Sebelum itu, digital image itu hanya konsumsi lab-lab ya, universitas-universitas gitu. Itu untuk image. Untuk video, yang teknologi yang membuat digital video itu menjadi boom, menjadi sangat akrab di semua orang, itu adalah juga teknologi kompresi yang mungkin Bapak Ibu juga kenal, MPEG. Ya. Secara khusus MPEG 2, MPEG 1 dan MPEG 2 itu rilis berdekatan. MPEG 1 itu resolusinya kecil, di Eropa, Amerika tidak laku, tapi di Asia laris manis. Ya. VCD, kalau Bapak Ibu masih pernah ngalami, VCD itu MPEG 1, kemudian ketika keluar MPEG 2 beberapa tahun kemudian benar-benar boom itu DVD ya, karena kualitasnya bagus, resolusinya tinggi, maka benar-benar jadi boom gitu. Sehingga digital image dan video masuk ke mainstream ya. Konsumen biasa mulai make gitu. Oke. Nah, tentu saja bukan cuman itu, bukan cuman teknologi kompresi saja yang menarik gitu ya. Kita akan lihat nanti masih ada beberapa aplikasi-aplikasi lagi yang berbasis image dan video processing, digital image dan video processing. Nah, terutama nanti yang akan kita lihat adalah aplikasi-aplikasi yang mengarah ke smart system ya, yang dia dijadikan basis untuk smart system. Nah, di aplikasi-aplikasi yang ini, kita nanti akan memperlakukan image dan video itu sebagai data yang kita perlu proses, sehingga data itu tidak sekedar menjadi data saja, tapi berubah menjadi informasi. Oke. Kita akan lihat yang pertama,
yaitu biometric system, ya, sistem biometrik, bisa digunakan untuk security, untuk advertising, dan juga untuk human machine interaction. Oke, di sini ada gambar contohnya. Di sini misalnya sistemnya ini berarti bisa mendeteksi wajah, ya, mana bagian yang wajah dikotain sama dia. Kemudian dia bisa menebak gender, ya, itu ada yang female, ada yang male. Kemudian dia juga bisa menebak usia. Gitu. Jadi itu yang ibunya female 25 sampai 32, anaknya yang satu ditebak antara 0 sampai 2, yang satu 8 sampai 12. Seberapa benar ini saya tidak tahu terus terang, ya. Yang penting ini menunjukkan dia salah satu aplikasinya bisa menebak gender dan juga umur, ya. Ini salah satu aplikasinya, ya macam-macam. Tapi salah satu aplikasinya misalnya iklan, gitu ya. Jadi kalau kita ada papan iklan yang interaktif begitu, yang ada kameranya, kalau yang mendekat itu anak-anak misalnya, yang ditayangkan di iklan yang ditayangkan di papan iklan itu adalah iklan mainan misalnya. Kalau yang datang bapak-bapak mungkin ditawari mungkin produk kebugaran barangkali, atau mobil, atau gadget barangkali begitu ya. Kalau wanita mungkin skincare atau baju atau dan sebagainya. Itu salah satu kegunaannya untuk menebak ini. Juga range umurnya, ya, range umurnya sama-sama pria, tapi kalau masih sangat muda mungkin cenderung ke gadget, kalau yang sudah lebih matang gitu mungkin obat anti pikun dan sebagainya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lihat beberapa contoh sistem biometrik yang paling mungkin bisa kita atau sering kita jumpai adalah pengenalan wajah, ya. Jadi ada wajah, kemudian dikenali, oh ini siapa gitu. Oke, di sini misalnya ada 3 orang dan bisa tertebak semua namanya. Ini bisa dibayangkan kegunaannya untuk apa, ya misalnya kalau kita mau bikin akses keamanan gitu ya, untuk nanti ada contoh kita bisa lihat buka pintu tapi berdasarkan wajah gitu, dan hanya untuk orang-orang yang terdaftar saja yang boleh buka pintu misalnya seperti itu, atau absensi, ya, absensi tadi Bapak Ibu saudara-saudara absen menggunakan QR code, tapi bisa juga kita menggunakan bukan QR code tapi scan wajah gitu ya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian ini satu lagi, contoh lagi, kalau yang ini bukan mengenali siapa, tetapi seperti yang contoh di depan ya, mengenali gender dan umur. Gitu, ya. Untuk 2 gambar ini tebakannya betul enggak? Ada yang bisa berkomentar, ini tebakannya betul enggak? Apakah benar yang pria dibilang male, yang wanita dibilang female? Betul enggak ini? Betul. Betul. Oke, ada yang berpendapat lain tidak betul? Semua setuju ya, ini betul ya. Yang kiri itu wanita, yang kanan itu pria. Umur nggak tahu ya. Oke, setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, ini adalah contoh di mana sistem pengenalan gender itu bisa ditipu. Oke, 2 orang ini pria. Ini Dustin Hoffman, ya, Dustin Hoffman. Di yang sebelah kiri, dia waktu main di film Tutsi. Ya, saya rasa ini bukan dari generasi Bapak Ibu lah. Ya, ini film tahun 80-an barangkali awal. Oke, di mana di film itu dia berperan sebagai wanita. Oke, jadi kalau sistem dan kita juga keliru mengenali
wajah yang di sebelah kiri itu sebagai wanita, ya ini hebat ininya ya, yang make up artisnya hebat ya, sehingga bisa mengelabui kita gitu. Nah, ini juga contoh bahwa kalau kita bisa dikelabui, maka sistem juga kemungkinan bisa dikelabui. Ya, nanti di sesi minggu depan kita akan ngomong lebih lanjut tentang bagaimana kita, apa sih yang kita pakai untuk mengenali begitu ya. Nah, di sini contoh bahwa kalau memang penyamarannya itu sangat bagus seperti dalam contoh ini, ya kita bisa ditipu, sistem juga bisa ditipu. Oke, ini untuk pengenalan gender. Nah, ini kalau yang ini untuk pengenalan, bukan pengenalan, ya pengenalan sih, pengenalan apakah seseorang menggunakan masker dengan baik atau enggak gitu ya. Sempat ngetren sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, ketika puncak-puncaknya pandemi begitu. Ini ngetren. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tengah itu dikenali sebagai dia menggunakan masker dengan benar, gitu. Yang di sebelah kiri dibilang tidak menggunakan masker, ya karena memang tidak menggunakan masker. Yang di sebelah kanan juga diidentifikasi sebagai tidak menggunakan masker. Tepatnya di sini ya, dia ada masker tapi tidak dikenakan dengan baik. Jadi ini juga contoh di sini konsentrasi ke pengenalan apakah seseorang menggunakan masker atau tidak. Sistem ini mungkin tidak tahu itu wanita atau pria, ini siapa, dia nggak tahu. Yang penting dia tahu ini ada masker atau tidak. Gitu. Ya. Caranya mengenali bisa macam-macam, ada yang dia mengenali masker dengan melihat tidak adanya mulut misalnya, tidak adanya mulut dan hidung di wajah, itu mungkin bisa digunakan. Ada yang simple dengan kalau wajahnya itu sebagian bawahnya itu warnanya tidak warna wajah, kemungkinan dia menggunakan masker dan sebagainya. Ya. Jadi contoh ini keberhasilannya cukup baik. Oke. Kemudian aplikasi yang lain adalah ini pengenalan emosi, ya, atau ekspresi ya, emotion recognition atau expression recognition. Ya, jadi di sini komputer bisa membedakan, oh ini orangnya happy, oh ini orangnya sedih, oh ini takut dan sebagainya. Oke, jadi di sini punya beberapa kemungkinan aplikasi, misalnya kalau nanti ada dari Bapak Ibu yang mungkin bikin, aku mau bikin robot perawat gitu misalnya, robot perawat yang mendampingi pasien begitu, kalau dia bisa mengenali, wah ini sedang kesakitan, atau dia sedang sedih, atau dia sedang mungkin happy, dia bisa, kalau dia sedang kesakitan atau apa bisa dikenali, mungkin robot ini bisa ngasih tahu dokter atau apa gitu ya, pasien di ruang sekian itu kayaknya mengalami kesakitan ya, seperti itu. Oke, bisa juga digunakan untuk interaksi antara manusia dengan robot dalam ini yang luas ya. Kalau kita ingin berinteraksi dengan robot ya, dan robotnya bisa mengenali situasi kita via ekspresi, maka ya kita bisa berinteraksi lebih seperti kalau kita berinteraksi dengan manusia. Oke, nah ini berikut ada sedikit video yang jadi ini dilakukan pengenalan secara real time gitu ya. Nah, seberapa akurat ini susah untuk dinilai, dalam arti mereka ini kan, ini mungkin mahasiswa S2 atau S3 gitu ya, yang melakukan percobaan. Mereka bukan aktor gitu, dan mereka disuruh mengekspresikan emosi tertentu gitu ya, yang mungkin enggak berhasil mereka. Jadi menurut saya kalau di contoh video ini, kecuali emosi happy, mungkin ini agak patut dicurigai gitu. Ya.
mungkin rada miss gitu. Oke, tapi ini contoh aplikasi di mana ini bisa dikenali secara hampir real time. Oke. Berikutnya ini aplikasi biometris yang lain, ini mengenali gate. Gate itu apa? Cara jalan. Ya. Jadi ini bisa mengenali manusia, yang lewat itu siapa, tapi bukan berdasarkan wajah, tapi berdasarkan bagaimana dia berjalan. Gitu. Ya, jadi kita lihat di sini ini masih semi manual, jadi dikasih tahu daerah mana yang perlu diperhatikan gitu. Kemudian sistemnya disuruh jalan. Oke. Kita lihat. Itu ada orang lewat. Ketika dia melalui threshold tertentu, mulai coba dideteksi dan berhasil dikenali ya. Siapa yang lewat tadi siapa gitu. Ya. Oke, ini orang yang lain. Orang yang lain dia lewat. Ini awalnya sempat salah dikenali, tapi kemudian akhirnya berhasil dikenali dengan baik. Barangkali memang dua orang itu cara jalannya hampir sama gitu. Ini orang yang sama, yang pertama tadi, dan ini kembali orang ini langsung dikenali itu siapa. Barangkali memang sangat khas caranya berjalan gitu. Nah, ini memiliki keunggulan karena kalau sistem kita itu mengenali wajah, dia harus simpan data wajah kita. Dan itu kan mungkin masalah privacy ya, itu jadi masalah gitu. Mungkin cukup sensitif juga karena nanti bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau gate ini tidak menyimpan data-data seperti itu sehingga agak lebih aman gitu. Oke. Kemudian yang untuk yang biometrik, mungkin ada yang ingin bertanya, berkomentar, atau gimana? Silahkan saja. Ada? Belum ya? Saya lanjut dulu. Oke, yang selanjutnya adalah ini, driving aids, ya, ADAS. Oke, sekarang kalau kita nonton review mobil dan sebagainya, itu biasanya salah satu yang dibahas adalah ada ADAS-nya enggak? ADAS-nya lengkap atau enggak? Ya, tidak semua bagian dari ADAS itu mengandalkan image processing, tapi kebanyakan menggunakan image processing. Dan ADAS di sini sekarang sudah sampai ke mobil-mobil kelas menengah ke bawah ya. Kalau dulu hanya untuk mobil mewah, tapi sekarang mobil di harga kepala 3, kepala 2 bahkan saya rasa wuling-wuling itu kepala 200-an juta sudah ada yang menggunakan sistem ADAS ini. Oke, jadi kita akan lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, ini sistemnya bisa mengenali rambu. Ya, ini mobil berjalan dengan 80 km misalnya, tapi dia sambil scan rambu. Oke. Jadi begitu dia lihat, oh ini rambunya sekarang maksimum 60. Dia memperingatkan user. Kalau ini dia mengenali mana jalan tanda tidak boleh masuk misalnya ya, tanda dilarang masuk, tadi orangnya kan sudah kasih sign ke kiri ya, dia mau masuk jalan itu, tapi sistem ini menggunakan kamera nangkep ada tanda dilarang masuk di situ. Dia memperingatkan drivernya sehingga enggak jadi karena di situ ada larangan ya, saya enggak boleh belok kiri di situ. Oke, jadi ini contoh penggunaan image processing untuk
mengenali tanda lalu lintas, kemudian memperingatkan user. Gitu. Ini contoh yang lain, ini memperingatkan orang kalau dia melanggar marka. Gitu. Ya, kembali menggunakan kamera, dia mengenali marka. Jadi kalau ada pelanggaran, dia memberi tahu bahwa melanggar. Gitu. Nah, kecuali kalau ini dia memang mau berbelok ke kiri, dia kasih sign dulu, maka sistemnya di disable, gitu ya. Nah, dia tahu, oh ini memang mau pindah jalur, gitu, jadi tidak usah diperingatkan. Oke, ini salah satu yang biasanya ada di ADAS mobil-mobil zaman sekarang. Oke, menggunakan kamera juga, jadi dia menggunakan image dan video processing juga. Oke, satu lagi ini mengenali apakah ada mobil di depan, sehingga dia kalau kita lagi berjalan dengan high beam, kalau ada mobil, supaya tidak menyilaukan orang di depan, dia langsung mematikan high beam-nya ya, kembali ke low beam. Kalau sudah kosong lagi, dia kembali ke high beam. Gitu. Oke, ini kalau ada mobil dari depan, dia juga mengenali, terus dia low beam. Begitu sudah kosong lagi, dia high beam lagi. Oke. Nah, ini juga dia bisa punya sensor cahaya. Kalau kita masuk ke kota atau pokoknya daerah yang cukup terang, nggak usah pakai high beam ya. Jadi otomatis ditaruh di low beam. Oke, jadi itu contoh lain dari ADAS yang menggunakan berbasis kamera sehingga dia menggunakan digital image atau video processing. Oke, itu tadi ADAS. Yang berikutnya, aplikasi yang berikutnya adalah ini. Tadi di depan saya sempat sampaikan bahwa dengan menggunakan pengenalan wajah, kita bisa bikin, kita tidak perlu pakai password lagi ya. Kita kalau mau masuk ke ruang tertentu, misalnya yang restricted, kita bisa pakai wajah kita. Kalau kita dikenali sebagai, oh ini warga lab IoT misalnya, ya silahkan masuk. Gitu. Tapi kalau orang asing, nggak dikasih masuk. Gitu. Ya. Nah, atau yang lebih simpel barangkali HP ya. Saya nggak tahu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang HP-nya di-unlock pakai wajah misalnya. Ya. Atau tadi yang saya sampaikan absen, misalnya kita bisa juga pakai wajah kita untuk absen. Gitu. Nah, itu oke, sudah diterapkan, sudah bukan barang yang terlalu baru, cuma masalahnya adalah sistem-sistem ini bisa di-spoof, ya, bisa ditipu. Ditipunya menggunakan apa? Misalnya menggunakan gambar wajah kita, di print, menggunakan topeng, atau menggunakan video yang diputar di depan kamera. Ya, sehingga sistemnya bisa tertipu, oh ini orang nih, dan orang ini saya kenal nih, oke silahkan masuk. Padahal sebetulnya intruder yang membawa gambar foto kita. Gitu. Oke. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita membutuhkan sesuatu yang biasa disebut dengan anti-spoofing. Anti-spoofing ini algoritma tambahan untuk mencegah sistem tertipu karena seseorang membawa printout wajah atau video. Begitu. Oke, ini kita lihat contohnya. Ini skenarionya adalah ada pintu yang ruangan yang restricted, begitu ya. Kalau orangnya dikenali, pintunya bisa dibuka. Kalau orangnya tidak dikenali, pintunya tidak bisa dibuka, begitu. Nah, kalau yang tadi orang yang memang berhak masuk,
Kalau ini orang ini tidak, ya. Orang ini bukan orang yang boleh masuk, tapi dia berusaha masuk. Sistem tidak mengenali, gitu ya. Oh ini bukan warga lab ini, pintunya tidak bisa dibuka. Gitu. Nah dia menggunakan topeng, ya. Topengnya belum secanggih Mission Impossible, tetapi lumayan ya. Ini 3D. Nah ini menggunakan topeng yang menyerupai wajah orang yang pertama, sistemnya tertipu, ya, dia dikasih masuk. Oke, ini cukup canggih, caranya menipu cukup canggih gitu ya. Dia pakai topeng yang 3D seperti itu, tapi sistem yang banyak sistem yang bisa ditipu dengan cara yang lebih sederhana, misalnya pakai foto atau rekaman video gitu bisa ditipu. Oke, ini contoh kelemahannya. Kemudian di para peneliti yang tadi juga sudah menggunakan algoritma anti-spoofing, menggunakan LBP, ya, Local Binary Pattern. Sistemnya tidak tertipu, menggunakan topeng, kemudian dia nyoba lagi video klip orang yang asli, ditunjukkan ke sistem, dan sekali lagi sistemnya bisa mengenali bahwa itu bukan orang yang berhak beneran. Gitu. Tepatnya sistemnya mengenali bahwa ini bukan wajah beneran, ini topeng atau ini adalah rekaman video, gitu. Sehingga nggak dikasih masuk. Oke. Saya dan mahasiswa saya pernah juga, ada 2 mahasiswa saya yang pernah membuat sistem seperti ini. Ini contoh yang lebih baru, ya. Yang satunya sudah agak lama. Ini untuk aplikasi absensi. Aplikasi absensi. Di sini kalau wajah langsung, dia bisa diverifikasi. Kalau dia pakai foto atau dia pakai rekaman di HP, meskipun orang yang sama, dia tidak dikenali. Bukan tidak dikenali, ini dikenali sebagai fraud, ya. Ini dikenali sebagai tipuan, sehingga sistem nggak ngasih masuk. Gitu. Ya, keberhasilannya lumayan. Untuk ya ini karya anak S1 ya, lumayan, dan dia sudah menghasilkan 1 paper dan 1 sertifikat haki. Lumayan. Oke. Ini contoh face anti spoofing. Oke. Ada komentar, pertanyaan dulu? Belum? Oke. Ya, ada yang mau berkomentar? Pak, itu berarti kalau identifikasi cuma bagian wajah aja ya, nggak bisa keseluruhan badan? Kita bisa pilih ya, kita bisa pilih sebetulnya. Pada umumnya sistem-sistem untuk mengidentifikasi itu hanya menggunakan bagian wajah, sehingga kita memang konsentrasi di bagian wajah, tapi mau seluruhnya juga bisa sih. Tergantung ya, tergantung nanti seberapa menguntungkan kalau kita seluruh badan dibandingkan dengan hanya wajah. Nah, bisa dikombinasikan misalnya dengan cara jalannya, misalnya tadi ya, yang awal tadi gait recognition bisa juga. Bayangan seperti apa yang Anda pikirkan? Oh, saya rasa lebih cocok kalau seluruh badan. Misal kayak screening APD, Pak. Oke, ya. Bisa. Tapi kalau ini berarti aplikasinya malah nggak perlu wajahnya sebetulnya ya. Tapi dia make atau enggak gitu kan. Ada itu bisa, maksud saya. Saya pernah lihat pernah mereview 1 paper untuk di lab ya, di lab. Ini belum sampai APD.
apa namanya, sekedar ketertiban di lab gitu, jadi lab yang untuk mahasiswa ya. Jadi apakah pakai jas lab, apakah pakai goggle, saya lupa apakah masker juga, mungkin ini apa, sarung tangan gitu. Itu bisa gitu, bisa. Jadi di situ saya malah tidak peduli dengan siapa ya, itu siapa, tapi yang penting apakah dia pakai jas lab atau enggak, apakah dia menggunakan kacamata keselamatan itu atau enggak, itu bisa. Jadi ya kalau untuk aplikasi yang Anda sampaikan tadi memang lebih baik justru malah bukan lebih baik ya, mungkin kita tidak perlu sampai ke detail wajah, tapi seluruh tubuh lebih penting dia pakai APD atau enggak. Jawabannya bisa. Ya. Berarti kalau kayak gitu sampelnya nggak harus beda orang ya Pak, bisa satu orang aja ya untuk data. Kita harus hati-hati ya. Apa namanya? Jangan sampai nanti sebetulnya sistem kita itu diam-diam mengenali orang sebetulnya. Overfitting gitu ya. Kalau pernah dengar istilah overfitting, mengenali orang. Jadi ketika ada orang lain menggunakan ini yang sama, atau bukan yang sama ya, tapi sama-sama menggunakan APD misalnya, itu terus nanti tidak dikenali karena ternyata sistem kita itu mengenali orang. Ya kita harus hati-hati. Cuma betul karena yang kita deteksi adalah bagian yang luar, bukan detail wajah dan seterusnya, memang tidak terlalu kritikal kita mengenali apa orangnya beda atau tidak. Kecuali kalau nanti misalnya kita punya apa namanya orang yang posturnya terlalu macam-macam gitu ya, itu bisa jadi mungkin bisa menjadikan masalah. Itu sangat tergantung pada fitur apa yang kita pakai. Nanti di sesi minggu depan kita akan ngomongin fitur. Untuk pilihan fitur tertentu barangkali bisa saja hanya satu orang satu sampel itu cukup. Ya. Tapi untuk fitur yang lain mungkin kita membutuhkan lebih dari satu orang. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Digital image dan video processing juga bisa kita terapkan di misalnya di smart farming ya, di dunia pertanian. Ini terutama kepake kalau kita di luar negeri sih. Kalau di Indonesia kan tenaga manusia itu masih murah ya. Kalau di luar negeri itu tenaga manusia itu mahal sehingga orang melirik ke otomatisasi. Otomatisasi biasanya artinya penggunaan semacam robot ya untuk keperluan-keperluan tertentu gitu. Nah, jadi kita akan lihat contoh ini dihubungkan dengan menanggulangi gulma ya, tanaman pengganggu. Jadi di sini robot dia bisa mengenali mana yang tanaman yang memang kita pelihara, mana yang pengganggu begitu. Kemudian dia dikenali yang mana, kemudian dia kasih herbisida dengan dosis yang sangat kecil. Dosis yang sangat kecil, yang cukup untuk membunuh tanaman pengganggu tadi. Gitu. Ya, jadi dia bisa mengenali mana aja. Kalau tanaman yang memang harus dipelihara tidak diapa-apakan oleh dia. Nah ini menguntungkan antara lain adalah kalau dibandingkan dengan kita menyemprot herbisida secara tanpa pandang bulu gitu ya, itu pemborosan luar biasa. Oke, ini bentuk yang lain, aplikasi yang lain. Kalau tadi hampir 100% otonomus, kalau yang ini digeret pakai traktor gitu ya. Dia bisa mengenali tanamannya apa gitu dan mana yang harus
hancurkan. Oke. Nah, ini contoh penyemprotan herbisida yang ini ya tidak tertarget gitu ya. Jadi ini sangat sangat boros. Sementara kalau kita menggunakan robot tadi yang bisa mengenali mana tanaman yang memang harus disemprot, jumlah herbisida yang kita pakai itu jumlahnya jadi kecil sekali. Ya, lebih baik untuk lingkungan, penghematan uang juga. Oke. Aplikasi itu tidak harus secanggih itu ya. Ini satu contoh aplikasi yang pada waktu itu idenya muncul dari teman-teman di pertanian karena kebetulan mereka memang butuh itu. Aplikasinya sederhana sekali. Mereka itu butuh menghitung luas daun. Dan selama ini ternyata mereka caranya menghitung luas daun itu misalnya dipotong-potong kotak-kotak 1 kali 1 senti gitu, terus dihitung ada berapa gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau bentuk daunnya macam-macam gitu kan susah ya bikin kotak 1 kali 1 senti misalnya. Jadi itu mereka waktu itu menyampaikan kebutuhan mereka seperti itu, terus kita buatkan aplikasi yang sederhana dengan memanfaatkan scanner, pakai komputer, aplikasi simple seperti ini bisa menghitung luasan daun. Bisa bareng-bareng beberapa daun, bisa satu-satu kalau cukup besar. Ini juga lumayan sudah sempat dibuatkan haki juga. Nah, ini kalau bisa dikembangkan lebih, ya bukan kalau bisa, ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dibikin supaya mobile, bisa dibuat supaya dia juga melihat warna daun sehingga bisa mengenali penyakit misalnya, atau dia bisa memberikan masukan, oh ini kurang pupuk atau kebanyakan pupuk dan seterusnya. Oke, jadi ini contoh aplikasi yang bisa digunakan di bidang pertanian. Oke, yang berikutnya ini ada aplikasi yang disebut dengan digital watermarking ya. Watermark itu apa? Tanda air. Itu kalau uang itu ada ya. Kalau kita uang terus kita taruh di bawah sinar matahari atau sinar lampu itu terus muncul gambar gitu ya. Kalau tidak kan tidak kelihatan gambarnya. Nah, itu adalah watermark, tapi itu physical watermark gitu ya. Nah, kalau di sini kita tertarik ke digital watermarking. Jadi kita menyisipkan sesuatu ke dalam data digital. Gitu. Bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk security, bisa untuk authentication, ya. Image ini apakah benar saya terima dari si A, ini hoax apa enggak, gitu. Atau apakah ini sudah diedit orang dan seterusnya. Atau juga bisa karena kita bisa memasukkan memasukkan data berupa teks ke dalam data lain, dalam hal ini image, kita bisa gunakan juga untuk secret communication. Kita kayaknya cuma tukar-tukaran gambar nggak jelas gitu ya, tapi sebetulnya di situ ada data tersembunyi, pesan tersembunyi yang bisa disisipkan gitu. Oke, ini digital watermarking ini lahir di akhir 90-an, ini merupakan tanggapan dari maraknya penggunaan digital image dan digital video. Nah, pada waktu itu konten kreator agak panik gitu ya, agak takut karena digital image, digital video itu kan bisa di-copy tanpa kehilangan kualitas sama sekali gitu ya. Beda sama kalau zaman dulu misalnya masih pakai video kaset misalnya atau kaset audio misalnya, itu direkam ulang itu pasti ada penurunan kualitas. Kalau ini enggak, tinggal kita copy filenya beres gitu. Nah, sehingga sempat industri jadi ragu-ragu apakah saya mau menggunakan teknologi digital kalau jadi gampang di copy dan seterusnya ya.
Ini ingat, ini di akhir 90-an ya. Nah, salah satu jawabannya adalah digital watermarking ini kita sisipkan sesuatu ke dalam image atau video atau audio yang bisa mengidentifikasi apakah misalnya copyright ya, mengidentifikasi copyright, atau bahkan bisa saja perintah untuk tidak boleh di-copy gitu ya. Tentu saja ini butuh software yang kompatibel dengan sistem watermarking ini. Oke. Nah, idenya seperti ini. Jadi kalau di sebelah kiri itu saya punya image yang asli. Saya menggunakan watermark embedder, itu memasukkan data watermark, biasanya dilindungi dengan PIN tertentu. Kemudian hasilnya adalah gambar yang di kanan, ya, watermark image. Nah, kuncinya baik itu image input dan image output ini tidak boleh kelihatan berbeda. Kalau kelihatan berbeda, mencurigakan. Ya, ada banyak teknik yang bisa digunakan untuk mencapai hal tersebut. Oke. Nah, nanti di sisi penerima, dia terima gambar yang tadi mungkin sudah ada watermarknya, dia masukkan ke watermark detector, PIN-nya di-share ya, antara pengirim dan penerima, atau menggunakan public key atau segala macam. Kemudian kalau itu cocok PIN-nya dan memang ada watermarknya di image itu, kita bisa membaca data yang tadi disembunyikan apa. Apakah itu copyright, apakah itu tadi untuk secret communication, ya kita bisa baca di situ. Oke, jadi ini pada prinsipnya seperti itu digital watermarking. Nah, barangkali ada yang berpikir, lah kenapa kok enggak pakai watermark yang visible aja? Maksudnya saya pasang logo gitu ya. Kalau kita lihat gambar-gambar di Instagram misalnya, banyak konten kreator yang masang ini ya, masang tulisan yang akhir-akhir ini marak misalnya apa ya? Yang politik-politik itulah ya, banyak konten kreator politik itu sekarang lagi banyak konten. Mungkin dia naruh tulisan atau apa di gambar gitu untuk menandakan ini punya saya gitu. Ya. Nah, kenapa kita nggak pakai itu aja, kan gampang, ya, nggak usah susah-susah gitu. Nah, ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah ini di banyak kalangan dianggap mengurangi nilai gambar, ya, kualitas gambar, karena wong aslinya tidak ada tulisannya kok sekarang jadi ada tulisannya gitu ya. Jadi itu mengurangi nilai dari gambar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah visible watermark ini relatif lebih gampang dihilangkan, baik itu secara manual maupun pakai AI. Ya. Kalau mau coba nanti Bapak Ibu bisa buka itu ya, misalnya watermarkremover.io. Kemudian Bapak Ibu ambil aja gambar dari apa yang stok foto itu ya, kan biasanya kan ada visible watermarknya gitu ya. Terus Bapak Ibu masukkan di situ ya, nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa gitu, ya. Ini contoh, ini dari iStock. Saya ambil gambar ini karena saya tidak bayar, maka yang saya peroleh adalah gambar yang ada visible watermarknya. Ya, ini gambarnya ada visible watermark. Kemudian saya masukkan ke website tadi, watermark remover. Hasilnya seperti ini. Tidak sempurna, tapi lumayan. Ya, saya nggak tahu butuh berapa lama Bapak Ibu untuk menemukan permasalahan di gambar ini, hasil yang dihilangkan ya. Tapi secara umum kan lumayan gitu, ya. Dan saja kita bisa kenali ada banyak problem ya. Misalnya yang ibu di sebelah kiri itu jadi kayak jenggotan sekarang gitu ya.
Ini karena tadinya di bawahnya, di dagunya itu ada watermarknya, kemudian karena dihilangkan, efeknya dia jadi seperti ini, kayak orang jenggotan. Yang lebih parah adalah anak yang di sebelah paling kanan. Ya. Tadinya wajahnya ya wajah normal seperti itu, sekarang jadi kayak memedi gitu ya. Jadi ini menunjukkan memang belum sempurna, tapi ya lumayan ya. Dan AI kan makin hari kan makin berkembang ya. Jadi barangkali beberapa bulan lagi atau versi komersial dari watermark remover itu bisa benar-benar menghilangkan watermark secara sempurna barangkali. Gitu. Atau barangkali di antara Bapak Ibu ada yang nanti punya ide, saya mau bikin kayak gituan. Gitu. Oke. Nah, omong-omong soal AI, ya, salah satu hal yang seru yang sekarang juga lagi ngetren itu adalah ya pemalsuan, tapi memang pemalsuannya banyak masih di ranah entertainment, gitu ya, deepfake, ya, deepfake. Banyak yang masih di ranah entertainment, tapi ya kita tahu bahwa ini punya potensi ya, potensi berbahaya gitu, bisa untuk memfitnah orang dan menyebarkan hoax dan segala macam. Ya. Dan makin hari makin bagus, ya, makin susah dibedakan antara apakah itu deepfake atau tidak. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu suka nonton film, sekarang banyak sekali film yang karena aktornya sudah tua, kemudian dia mau berperan memerankan tokohnya sekian puluh tahun sebelumnya, maka dia dilakukan de-aging, ya, dimudahkan gitu, dan hasilnya cukup bagus lah. Gitu. Bisa cari ya, kalau yang film yang saya lupa judulnya, yang mafia itu saya lupa judulnya apa, yang Robert De Niro dan teman-teman di de-aging itu hasilnya bagus juga. Yang paling akhir yang saya ingat adalah kalau Bapak Ibu suka Star Wars itu serialnya Ahsoka dan Obi-Wan Kenobi ya, Hayden Christensen-nya dibikin lebih mudah gitu. Oke, anyway, ini saat ini memang mungkin lebih banyak dimanfaatkan untuk itu dan kita ya happy-happy aja gitu ya. Tapi kita perlu mewaspadai ini dan karena ada potensi permasalahan seperti itu, penelitian untuk mendeteksi, mengenali apakah ini fake atau tidak itu juga sesuatu yang menantang dan cukup aktif ya dilakukan di dunia digital image dan video processing. Oke, ini ada contoh sebuah perusahaan namanya Metaphysics. Ini dia bisa secara real time menggunakan AI, dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati gitu ya. Dan ini hebatnya adalah bisa real time gitu. Oke. Ini bisa orang sama sekali diubah ya, atau dia dibuat lebih muda gitu. Nah, kalau ini lebih hebat lagi, lirik bisa diterjemahkan, lagu bisa diterjemahkan liriknya, kemudian mulutnya disesuaikan dengan lirik yang baru gitu. Kalau ini mungkin Bapak Ibu tahu ini viral di TikTok. Ini bukan Tom Cruise ya, tapi mirip banget sama Tom Cruise gitu. Sehingga itu sempat viral gitu. Ini memang kebetulan orangnya sudah cukup mirip sama Tom Cruise, sehingga perubahannya mungkin nggak terlalu besar. Dipakai untuk game. Oke, jadi ini semuanya untuk entertainment, untuk game, untuk film dan seterusnya gitu ya. Tapi bisa kita bayangkan, apalagi ini tahun depan tahun politik gitu ya. Siapa tahu ada buzzer yang mau bikin
konten deepfake seperti ini. Makanya penelitian untuk mendeteksi deepfake itu menarik. Siapa tahu nanti ada di antara Bapak Ibu yang tertarik. Oke. Nah, kita sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin cukup canggih gitu ya. Jadi sudah saatnya kita kembali menapak tanah gitu. Sebetulnya dasar yang kita butuhkan apa sih untuk kita terjun ke dalam bidang digital image dan video processing gitu. Ya. Tools dasarnya itu math, matematik, dan signal processing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar math dan signal processing, ini sudah salah satu modal yang bisa digunakan untuk berkecimpung dalam bidang digital image dan video processing. Ya. Salah satunya adalah digital image itu kan pada dasarnya cuma matriks. Dia adalah matriks yang terdiri dari pixel-pixel gitu. Sehingga kalau kita mau memanipulasi digital image, itu salah satu yang perlu kita kuasai adalah ya bagaimana kita memanipulasi matriks. Gitu. Kemudian juga digital image itu pada dasarnya juga adalah sinyal. Sehingga kita dengan menguasai hal-hal tentang signal processing, teknik-teknik di signal processing, seperti transformasi dari ranah spasial ke frekuensi, terus konvolusi dan teman-temannya, itu kita bisa terus langsung bisa melakukan banyak hal ya, tapi ini adalah salah satu modal kita untuk melakukan pengolahan citra digital atau video digital. Basic tool ini mungkin tidak cukup ya, sehingga kita membutuhkan tool tambahan ya. Data analytics kita butuhkan karena digital image itu data, sehingga kita perlu menguasai teknik-teknik untuk mengolah data ini menjadi informasi. Kemudian tadi dari kebanyakan contoh yang saya tunjukkan itu pasti melibatkan pattern recognition. Mengenali apa, mengenali siapa, itu aplikasi-aplikasi yang melibatkan pattern recognition. Kemudian juga yang saat ini banyak dimanfaatkan adalah machine learning dan AI. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai machine learning dan AI, itu juga salah satu modal yang bisa kita gunakan untuk menguasai bidang image dan video processing dan aplikasi-aplikasinya. Oke. Ringkasannya, apa yang kita pelajari petang hari ini? Yang pertama adalah digital image processing itu sudah digunakan sangat luas gitu ya untuk berbagai area, berbagai bidang, ya, mulai dari yang ecek-ecek entertainment, orang joget-joget di TikTok, sampai security, otomatisasi, baik itu di industri, di farming, dan sebagainya. Digital image, meskipun digital image yang pertama itu muncul 70 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini masih merupakan bidang riset yang aktif, yang asyik gitu ya, yang menantang. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik dalam bidang ini, silahkan memasuki bidang ini. Nah, untuk kita bisa ikut berpartisipasi di bidang ini, kita perlu modal. Salah satu modalnya adalah matematika, signal processing, kemudian tools lain seperti data analytics, machine learning, AI, dan programming tentu saja. Ya, karena kebanyakan kita nanti akan menerapkan ini dalam bentuk
software. Gitu. Oke, itu saya harap presentasi singkat hari ini mendorong Bapak Ibu, mendorong keingintahuan Bapak Ibu tentang bidang ini sehingga ingin tahu lebih banyak gitu. Nah, nanti di minggu depan kita akan bahas hal-hal yang sedikit lebih teknis. Jadi presentasinya mungkin agak lebih serius begitu ya. Kita akan lihat apa sih yang sebetulnya terjadi di balik layar. Oke, terima kasih. Ini kalau nanti ada yang di belakang kepingin nanya-nanya atau apa, bisa kontak saya via email gitu. Oke. Nah, dari saya yang ingin saya share sampai di sini dulu. Nah, kita akan masuk ke yang berikutnya adalah ya diskusi, ngobrol-ngobrol. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, berkomentar, silakan. Oke, Pak Julius, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Iwan, makasih buat Selamat malam. presentasinya Pak. Jujur saya baru juga untuk terkait image processing, video processing gitu Pak ya. Tadi kan memang lebih general, mungkin tadi kan tools berkaitan dengan kemampuan toolsnya kan, saya nggak tahu apa sejauh mana kemampuan misalnya kita sebagai data scientist ya memahami tools yang lebih sifatnya ke hardware gitu Pak untuk deploy entah itu machine learning-nya atau AI-nya atau yang lain sebagainya gitu. Nah, sejauh mana kita perlu mengekspor bagian itu gitu ya. Juga tadi yang kedua terkait signal processing Pak gitu, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut atau mungkin kita kalau butuh kayak semacam referensi kita belajarnya di mana awalnya begitu ya Pak ya. Sebelumnya kan memang minggu lalu kami baru diajari mengenai ini ya Pak ya. Analisis klasifikasi suara gitu ya. Nah, tapi ya untuk lebih ke yang digital image video itu seperti apa sejauh mana gitu, perbedaannya bagaimana gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, maaf ya borongan. Ini general juga. Kan di Indonesia ini kan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya Pak ya, udah disahkan juga kan tahun lalu gitu ya. Nah, mungkin Bapak kan juga sebagai praktisi juga gitu. Nah, sejauh mana nih kita nanti di dalam pekerjaan kita gitu ya bisa mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi itu Pak gitu. Misalnya contoh tadi kan ada dibahas tentang data biometrik dan lain sebagainya gitu. Mungkin 3 pertanyaan itu sih Pak. Oke. Saya mungkin mulai dari yang pertama dulu. Moga-moga saya tidak keliru mengerti pertanyaan Bapak tadi ya. Machine learning dalam hubungannya dengan sisi hardware-nya. Kalau saya sih melihat kita masih bisa menggunakan abstraksi ya. Jadi misalnya kita menggunakan graphics processor yang NVIDIA, misalnya NVIDIA CUDA itu kita gunakan untuk melakukan pengolahan digital image, baik itu apakah langsung kita olah image-nya di situ atau dia sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk menjalankan AI-nya. Sejauh saya tahu, moga-moga saya tidak keliru mengerti pertanyaan Bapak, kita masih bisa menggunakan layer abstraksinya gitu. Jadi kita berhadapannya sama API-nya, bukan sama benar-benar CUDA core-nya itu isinya apa aja sih gitu. Ya. Sehingga kalau apakah kita butuh ngerti dalam sampai sedalam itu, menurut saya belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Bisa saja kita sebagai orang software katakanlah seperti itu, kita menggunakan abstraction layer-nya, kita masih bisa memanfaatkan
hal-hal itu untuk penerapan machine learning dan sebagainya. Oke. Untuk yang kedua, signal processing. Signal processing ini bisa relatif simple. Misalnya Bapak Ibu yang pernah belajar signal processing masih ingat konvolusi ya? Masih ingat nggak konvolusi? Dua sinyal di konvolusi itu masih ingat nggak? Ya mungkin nanti kalau mau coba digali-gali, ini kan konvolusi ini kan relatif basic dulu ya, jadi banyak buku tentang signal processing yang untuk aras S1 juga ada itu tentang konvolusi. Nah, konvolusi ini kita pakai juga, misalnya kalau kita mau melakukan filtering. Ya, filtering yang saya ngomong filtering di sini bukan filter yang untuk filter Instagram atau apa ya kita jadi punya kuping segala macam itu, bukan itu. Tapi misalnya kita mau menghilangkan draw, ya, noise misalnya, atau kita mau menajamkan gambar misalnya seperti itu, sharpening. Ya. Itu pada intinya yang kita lakukan itu sesuatu yang mirip sekali dengan konvolusi. Ya, sehingga kalau kita paham konsep konvolusi, memahami tentang filter itu cepat gitu, langsung kena gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah tadi sempat saya singgung juga bagaimana kita di signal processing misalnya pernah dengar ya tentang analisis Fourier atau Laplace, mestinya pernah dengar ya. Analisis Fourier atau Laplace itu kan data dari ranah waktu, dari time domain, kita pindah, kita transformasikan, kita alihkan ke frekuensi domain, kemudian kita lakukan sesuatu di situ, filtering kah, atau analisis apa di situ. Kemudian setelah selesai, kita kembalikan lagi ke ranah time domain. Nah, di image processing ini juga sesuatu yang kita lakukan. Transformasinya bisa Fourier kita pakai, bisa, tapi kalau tadi saya menyebut-nyebut JPEG, MPEG, yang kita gunakan transformasi yang lain yang namanya DCT, Discrete Cosine Transform. Ini juga prinsipnya sama, kita alihkan data yang dari ranah, kalau di image ranah spasial ya, pixel-pixel, nilai pixel-pixel itu kita alihkan ke ranah frekuensi, kemudian di situ kita olah. Nah, contohnya kalau untuk JPEG, diolahnya itu gimana? Ketika kita sudah pindahkan ke ranah frekuensi, kan ketahuan tuh spektrumnya seperti apa gitu ya. Yang frekuensi rendah dan yang frekuensi tinggi. Nah, JPEG itu kan tujuannya mengkompres image ya, mengurangi ukuran image. Nah, dia dengan memanfaatkan spektrum tadi, dia bisa tahu komponen frekuensi mana yang perlu saya pertahankan, mana yang bisa saya buang. Nah, kebetulan ternyata manusia itu tidak peka terhadap daerah frekuensi tinggi. Kalau ada perubahan atau ada distorsi di situ, kita nggak terlalu peka. Lebih peka kalau di daerah yang low frekuensi. Nah, dengan kita alihkan ke ranah frekuensi dulu, kita bisa buang sekarang yang high frekuensi kita buang. Gitu. Kan datanya berkurang tuh. Sehingga nanti ukuran filenya juga ikut berkurang. Ya, kira-kira contohnya seperti itu kebutuhan untuk yang di signal processing. Kemudian yang ketiga, yang tentang perlindungan data pribadi, dari sisi hukumnya saya tidak berani terlalu banyak berkomentar, tapi kalau tadi ya ada data-data sensitif seperti data biometrik dan seterusnya, kalau menurut saya pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama adalah yang paling obvious adalah ya kita kencengin enkripsinya dan seterusnya ya, perlindungannya supaya tidak mudah bocor ke tangan orang ketiga yang tidak bertanggung jawab gitu. Hal yang lain adalah tadi seperti yang contoh yang untuk gate tadi, alih-alih menggunakan data wajah yang bisa lebih kritikal begitu, kita gunakan
data yang agak lebih abstrak gitu ya. Misalnya tadi gate. Jadi kita pilihkan jenis data yang kita simpan itu yang tidak terlalu sensitif. Gitu. Kalau menurut saya komentar saya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan Pak Yulis. Terima kasih Pak. Kalau boleh contoh yang tadi Pak yang ada datanya mahasiswa Bapak yang sampai dapat hak cipta itu Pak. Itu penerapannya seperti apa? Apakah tadi pakai enkripsi atau karena itu kan pasti menyimpan data juga ya Pak ya? Ya. Data biometrik muka itu ya. Itu seperti apa Pak? Ya, kalau yang mahasiswa saya itu yang disimpan di database itu sudah jadi gini. Yang disimpan bukan lagi foto gitu ya. Yang disimpan bukan lagi foto, tapi sesuatu yang diambil dari foto itu yang merupakan ciri khas dari seseorang gitu. Minggu depan kita ngomong masalah feature, mungkin kita akan bisa diskusi lebih panjang. Jadi yang disimpan memang bukan foto, tapi memang kayak semacam hash ya. Pernah dengar ya tentang hashing ya. Kalau kita download software misalnya itu kadang-kadang kan ada hash-nya supaya kita memastikan bahwa softwarenya ini nggak rusak dalam perjalanan gitu ya, sehingga kita bisa pastikan nggak ada error di situ. Yang disimpan seperti itunya gitu. Jadi tidak langsung foto ya, kita bukan data yang kita gunakan untuk lookup-nya itu bukan fotonya lagi. Jadi itu salah satu kemungkinan lain begitu. Saya tidak ingat rasanya kalau dari sisi fitur enkripsinya tidak kuat-kuat amat gitu ya, tapi karena datanya sudah tidak berupa foto seperti itu, jadi ya agak ini sih, agak bisa agak lumayan lah meskipun dengan enkripsi yang tidak terlalu kuat. Begitu ya Pak Julius. Baik Pak, makasih banyak Pak Iwan. Oke, Pak Yusia silakan Pak. Berarti yang disimpan itu udah bukan foto training ya Pak, dari hasil pola trainingnya itu ya disimpan ke aplikasinya. Hasil pola ya, hasil fitur yang ditarik dari gambar-gambar itu yang kita simpan. Itu untuk tiap fotonya kapasitasnya berapa mega ya Pak? Kalau untuk mau membuat satu aplikasi. Terus jumlah fotonya itu minimal berapa, ada ketentuannya nggak ya? Saya tidak ingat kalau ditanya satu orang jadi tersimpan berapa. Saya lupa terus terang. Saya nggak ingat. Nggak besar karena foto yang kita pakai juga resolusinya nggak gede-gede amat. Nggak besar, nggak terlalu besar. Kalau jumlah dalam aplikasi-aplikasi pengenalan pola itu makin banyak makin baik biasanya. Nah, cuma di sini kan ada orang gitu ya, ada orang yang kita nggak mungkin menyuruh dia kasih aku dong kamu pose 100 kali atau 1000 kali, kan nggak mungkin ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah satu orang itu cuman nggak sampai 10 kalau nggak salah per orang yang ini ya, yang memang terdaftar ya. Orang yang terdaftar itu seingat saya nggak sampai 10. Dia hanya ada foto yang kayak kaku gitu, terus ya kita suruh gerak-gerak sedikit, terus itu yang kita simpan. Nggak banyak-banyak amat Pak. Agak berbeda kalau aplikasinya nanti misalnya tadi ya mendeteksi wajah, bukan mengenali ini wajah siapa. Mendeteksi wajah itu kan perlu robust sekali. Nggak boleh kita bukan wajah kita bilang wajah misalnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu datanya sih makin banyak makin baik pada prinsipnya. Bisa sampai ribuan, puluhan ribu. Begitu. Berarti tetap ini ya Pak, untuk data trainingnya kita motoin sampel satu-satu ya untuk menghasilkan satu aplikasinya itu ya.
Jadi gini, untuk orang-orang yang ceritanya adalah, karena tadi kan absensi gitu ya, jadi untuk orang-orang yang katakanlah ceritanya ikut mata kuliah tersebut gitu, atau itu anak, saya dari elektro misalnya, itu anak elektro misalnya, untuk orang-orang itu iya, kita butuh sampel foto dari mereka, tapi untuk training sistem secara keseluruhan termasuk mendeteksi bagian mana yang wajah, kita bisa aja ambil data dari dataset yang ada di luar, bisa juga. Yang tersedia publicly available dataset itu kita bisa pakai itu untuk melatih sistemnya. Moga-moga menjawab pertanyaannya, saya nggak salah mengerti pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi Pak Franky. Silakan Pak. Mic-nya masih mute, Pak. Oh ya, saya Pak. Selamat Oke, malam silakan, Bapak. Pak. Ya, selamat malam. Saya cuma tanya yang sederhana saya mengenai daerah saya di sini Pak. Di sini kan saya cuma mau tanya, apakah ada aplikasi yang misalnya kalau di sini kan sering, karena Bapak cerita tadi tentang pertanian, di sini kan sering hilang sapi. Sapi kan hilang. Hampir tiap malam sapi di sini hilang. Aduh, Nah, oke. Ada aplikasi yang bisa misalnya kebun saya kan sekitar 20 kilo dari rumah saya. Apakah ada aplikasi yang bisa kita mendeteksi, bisa menjaga sapi gitu dari rumah, misalnya dari internet, atau ada alat yang kita taruh di sapi atau gimana? Apakah ada atau enggak gitu? Oke. Yang terlintas di saya sih dari pertanyaan Pak Franky ini langsung ke arah IoT ya. Jadi mungkin kita bisa pasang sensor-sensor di kandang sapinya, hubungkan ke internet, Bapak monitor dari jauh begitu. Bisa itu dipasangkan juga ke sapinya, bisa juga. Jadi kita buat sapinya ada geofence gitu ya. Kalau dia bergerak di luar daerah itu, berarti wah ini sapi nyasarkah diambil orang gitu ya. Jadi itu bisa juga nanti di aplikasi Bapak ada alert begitu. Ada alarm yang mengatakan itu. Arahnya sih seperti itu yang bisa saya bayangkan Pak. Dan kalau untuk yang Bapak sampaikan tadi, image processing-nya barangkali bisa dimanfaatkan untuk, jadi kita ada semacam CCTV misalnya di sana yang terhubung ke internet sebagai salah satu thing dalam satu jaringan IoT yang bisa Bapak monitor dari jauh. Mengenali sapinya, saya belum berani bilang. Maksud saya kan bisa saja sebetulnya sapi saya kok tiba-tiba di kebun tetangga ini, gitu ya. Nah, bagaimana buktikan sapinya? Apakah bisa secara menggunakan image processing? Teorinya bisa juga sih sebetulnya, tapi saya nggak tahu apakah seberapa susah gitu. Tapi kalau yang Bapak sebutkan tadi, saya rasa penggunaan teknologi IoT itu bisa dipakai. Iya Pak, soalnya kalau kamera kan kebunnya kan jauh dari tiang listrik toh, jadi kabel gitu. Jadi saya cuma mau tanya apakah ada aplikasi yang kita bisa, kayaknya kayak alat tadi itu kayaknya paling pas Pak yang Bapak ngomong tadi itu. Ya, kamera juga sekarang kalau misalnya kita pakai kameranya kita pasang ke board yang kecil ya seperti Arduino atau apa, pakai baterai juga bisa Pak. Wah itu mantap itu Pak. Ya, nggak perlu power terlalu ini atau perlu tahu besar-besar, dan bisa juga misalnya Bapak sambungkan ke sel surya gitu. Jadi kalau siang dia charge baterainya, kalau malam dia masih bisa hidup. Berarti ada Pak di Jawa situ ada jual kalau yang kalau toh saya nggak tahu apakah ada yang sudah siap dibeli seperti itu.
Tapi sepertinya membuat alat seperti itu juga tidak terlalu complicated menurut saya ya. Jadi saya tidak berani jawab Pak, apakah sudah ada yang bisa Bapak ke toko lalu pesan gitu ya. Tapi kalau prinsipnya sih seperti itu. Iya Pak ya, yang penting ada solusinya. Ya, itu. Nah, mungkin nanti Bapak bisa penelitian di bidang itu untuk IoT misalnya. Makasih Pak. Oke. Ada lagi kah Bapak Ibu? Oh ya, ini komentar Pak Julius ya, The Irishman, ya betul. The Irishman itu kan si Robert De Niro mulai dari muda sampai tua. Ya. Ada lagi kah? Pak, saya mau izin share Pak, mungkin Oke. Saya lihat kan misalnya di Posyandu gitu ya Pak, di daerah yang rural itu kan kapasitas untuk mengukur bayi, mengukur anak tuh terbatas begitu ya, baik itu berat badan, tinggi badan gitu. Entah memang tidak ada alatnya atau memang sangat sulit gitu ya, terutama kan berhubungan dengan anak gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan ada Arduino ya Pak ya. Itu saya pernah baca, saya kepikiran apakah misalnya kayak aplikasi deteksi tinggi badan, berat badan gitu ya, sejauh mana itu bisa digunakan begitu ya, terus harusnya murah gitu ya, harusnya murah dan cepat dan bisa lebih advance gitu analisisnya. Tapi saya nggak tahu apakah memang itu hanya pemikiran saya atau memang sulit diaplikasikan gitu Pak. Maksudnya kayak misalnya pakai kamera begitu ya, atau mungkin sensornya gitu ya, di satu titik lalu anak itu tinggal berdiri saja langsung menghasilkan ada tinggi badannya, atau mungkin berat badannya di foto badan anak difoto gitu ya, terus lihat dimensinya, terus nanti bisa konversi misalnya berat badannya kayak gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang terlalu mudah dikatakan atau memang sebenarnya cukup aplikatif gitu, seperti itu Pak. Oke, kalau saya memahami pertanyaan Bapak dengan baik, saya rasa mending ya kita tidak usah pakai image processing di sini gitu ya. Jadi kita bikin aja semacam load cell yang timbangan elektronik begitu, anaknya berdiri di situ, terus nanti dibaca oleh Arduino-nya, bisa dia terhubung ke internet untuk dicatat barangkali, atau bisa dimonitor oleh dokternya melalui aplikasi atau bagaimana gitu. Ide Bapak misalnya untuk menghubungkan antara ukuran badan dengan berat itu secara teori bukan tidak mungkin. Yang saya tidak tahu adalah seberapa mudah mengkonversi kalau seseorang tinggi badan sekian, atau mungkin perkiraan volume ya, perkiraan volume badannya itu sekian liter begitu, itu artinya berapa, beratnya berapa, itu yang saya tidak tahu apakah konversinya mudah atau tidak, dalam arti mungkin orang dengan ukuran badan yang hampir sama tapi yang satu isinya otot, yang satu isinya lemak misalnya, seperti itu apakah beratnya sama, apakah kita bisa langsung konversikan, oh sekian liter sama-sama sekian liter itu artinya sekian kilo, itu yang saya belum tahu. Kalau kita bisa menemukan faktor konversinya itu, ya saya rasa bisa banget gitu. Kamera, anaknya suruh berdiri atau bahkan secara real time begitu, diperkirakan oh ini dia volumenya sekian liter begitu, dikonversikan sama dengan berapa kilo gitu. Jadi faktornya saya rasa itu Pak, seberapa susah kita mencari faktor konversinya itu. Kalau saya itu sih, saya tidak mengatakan bahwa bagian mengukur ukuran tubuhnya itu sangat mudah ya, enggak juga sih. Tapi kalau yang bagian itunya mungkin menggunakan teknik yang ada di
image processing kita pakai machine learning mungkin masih bisa di apa kita atasi, maksudnya kita sebagai orang dengan latar belakang ini. Tapi kalau yang konversinya itu saya rasa kita perlu cek lagi apakah memang ada faktor konversi yang tetap atau sangat bergantung. Kalau sangat bergantung itu bergantung apanya gitu. Saya rasa solusi yang lebih mudah adalah kita menggunakan Arduino atau apa, kita buat timbangan yang bisa terhubung ke IoT. Saya rasa itu lebih apa ya? Lebih gampang kalau menurut saya. Baik. Terima kasih, Pak. Oh, berarti gini, Pak, kalau misalnya kita mau membahas satu aplikasi dari image processing dan ya mungkin sejenisnya begitu ya, Pak ya. Memang harus diskusi dengan SMI-nya ya, Pak ya. Jadi memang kita sebagai data science nggak bisa kayak ya hanya bergantung dengan data saja begitu ya, Pak ya. Atau memang ada apa ya best practice yang lain, Pak, berkaitan dengan itu, Pak? Kalau menurut saya ya pengalaman saya apalagi dalam bidang medis itu mau nggak mau kita harus konsultasi dengan ini ya, dengan orang yang memang sudah berkecimpung di situ gitu, karena mereka sudah lebih berpengalaman dan tahu persis ya kebutuhan mereka itu apa, hal-hal apa yang harus diperhatikan, yang tidak boleh terlewat dan seterusnya. Jadi konsultasi saya rasa tidak bisa dihindari terutama untuk bidang-bidang yang kita berhubungan dengan makhluk hidup lah, katakanlah seperti itu. Misalnya tadi yang saya sebutkan tentang kalau kita mau mengenali penyakit pada daun atau perbedaan warna daun itu menunjukkan seberapa tanaman itu butuh pupuk atau malah kelebihan pupuk, saya rasa ya kita bukan terpaksa ya, kita perlu bekerja sama dengan teman-teman yang dari pertanian misalnya untuk memberikan masukan ke kita gitu. Ya saya rasa itu memang data penting juga, dan data kalau kita ngomong soal data medis misalnya, kita juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya data itu, sehingga untuk penelitian-penelitian yang di bidang medis itu kalau kita bisa punya akses kerjasama dengan rumah sakit misalnya, itu akan sangat baik gitu, karena data yang tersedia di luaran itu ada sih, tapi belum tentu benar-benar cocok dengan ini ya, lingkungan yang mau kita teliti gitu. Misalnya data yang kita punya adalah data orang barat misalnya seperti itu, terus mau kita terapkan di Indonesia barangkali belum tentu selalu pas gitu ya. Sehingga kita bisa aja bikin sistem, kita bisa demonstrasikan bahwa algoritma kita menggunakan data ini memiliki tingkat akurasi 99%. Tapi ketika itu dipakai untuk data orang Indonesia beneran, nah itu saya rasa kita nggak bisa bilang kalau saya menggunakan data ini 99%, maka nanti untuk orang Indonesia juga pasti seperti itu. Saya rasa tergantung penyakitnya apa atau bagian tubuh apa yang kita teliti, itu hasilnya belum tentu sama. Itu kalau menurut saya seperti itu. Baik, makasih banyak, Pak Iwan. Oke, terima kasih juga. Ada lagi kah barangkali Bapak Ibu yang lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya rasa kita bisa akhiri dulu sesi petang hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan lihat sedikit lebih detail mengenai ya image processing dan data-data apa yang bisa kita olah di situ gitu ya. Ya terus terang saja memang kemungkinan belum bisa sangat mendalam karena ini bidang yang cukup
luas, tapi moga-moga nanti bisa menambah wawasan Bapak Ibu, siapa tahu tertarik untuk menekuni penelitian di bidang ini. Jadi saya rasa begitu, Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Oke, Terima kasih Pak. malam. Selamat malam. Oke, silahkan kalau mau dihentikan recordingnya.